Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayah serta kesehatan sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan suatu kewajiban kita sebagai mahasiswa dan sebagai hamba yang beriman. Dan tak lupa pula kita mengucapkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana mengantarkan kita dari zaman biadab ke zaman peradaban saat ini. Langsung saja terkait mengenai UAS mata kuliah politik agraria yang diberikan kepada kami, yaitu yang pertama mengenai pengertian politik dan hukum agraria. Nah, menurut saya politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam melihat mengawetkan, memperuntukkan, mengesahkan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara yang bagi negara. Nah, adapun soal bagian kedua yaitu apa perbedaan hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Nah, hukum agraria adat yaitu hukum yang dalam bentuk agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang bertumbuh berkembang serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Nah, adapun hukum agraria barat yaitu hukum yang dimana kaidah-kaidah hukum dalam membentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat oleh negara. Nah, nomor 3 yaitu 4 ciri pokok politik agraria pada masa kolonial. Nah, yang pertama itu hukum, dimana pada saat yang sama berlaku macam-macam hukum agraria yaitu hukum adat, hukum barat, hukum agraria swapraja, hukum administratif, dan hukum antar golongan. Nah, adapun poin kedua yaitu hak atas tanah. Nah, yang pertama di sini hak atas tanah terbagi menjadi 4 yaitu hak atas tanah yang ditunduk pada hukum agraria barat yang diatur dalam KUHP. Dan yang poin kedua yaitu adat daerah masing-masing. Ketiga, ciptaan pemerintah swapraja. Poin keempat yaitu ciptaan Hindia Belanda. Bagian 3 dan nomor 3 yaitu hak jaminan atas tanah dan hak pendapat tanah. Nah, selanjutnya kita melangkah pada soal nomor 4 yang dimana yaitu meminta 4 hak. Sebutkan dan jelaskan 4 hak. Nah, yang pertama itu hak Eigendom, hak Erfurt, hak Obstal, dan hak Gebruik. Nah, hak Eigendom ini yaitu merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat. Nah, sedangkan hak Erfurt itu merupakan hak guna usaha atau kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Nah, yang ketiga itu hak obstal.
Nah, hak obstal ini merupakan hak yang numpang karang, yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Adapun yang keempat yaitu hak gebruik. Nah, hak gebruik ini merupakan salah satu jenis dari hak eigendom. Nah, selanjutnya kita melangkah pada soal nomor 5, yaitu 5 macam hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha atau biasa disingkat HGU, hak guna bangunan, HGB, hak pakai, dan hak sewa. Soal nomor 6 yaitu definisi pengadaan tanah atau kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah beserta 3 contohnya. Nah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum dan hukum pihak berhak. Selanjutnya melangkah pada soal nomor 7, yang dimana itu penyebab terjadinya konflik agraria beserta contoh konflik dan solusi. Nah, konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta pembuatan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 8, yaitu keterkaitan antara reforma agraria, reformasi pertanahan dengan kesejahteraan petani. Nah, selanjutnya jawaban daripada nomor 8 yaitu persoalan kemiskinan yang melanda masyarakat pedesaan dengan pertanian sebagai basis utamanya adalah salah satu persoalan mendasar. Nah, yang harus dihadapi sejumlah daerah di wilayah Indonesia. Nah, salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan adalah rendahnya akses petani terhadap tanah serta belum optimalnya pendayagunaan sumber daya lahan pertanian. Nah, reforma agraria menjadi satu-satunya solusi. Nah, untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, hal ini dikarenakan reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasa kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturisasi dalam hal kepemilikan tanah, pengusaha tanah, penguasa tanah, dan pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Nah, mungkin cuma itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.